Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, lagi-lagi Yesus mendapat kritik. Kali ini karena murid-muridnya melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat, yakni memetik bulir gandum. Setelah memberi contoh pelanggaran yang hampir sama dengan yang dilakukan Daud, Yesus kemudian berkata, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat." Secara sederhana, Yesus ingin mengungkapkan bahwa keselamatan jiwa jauh lebih penting dari aturan yang ditulis. Karena pada dasarnya, aturan-aturan hari Sabat ditentukan untuk membawa manusia pada keselamatan. Lalu kemudian Yesus menegaskan, jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Tetapi dalam pernyataan ini, kita tidak bisa terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan
bahwa manusia bisa semena-mena dan bebas ketika berhadapan dengan ketentuan hari Sabat. Karena bagaimanapun juga, ketentuan-ketentuan itu ditulis dalam kuasa Roh Allah demi kebaikan manusia. Istilah anak manusia yang dipakai oleh Yesus mengacu pada Mesias. Anak manusia merupakan istilah yang dipakai dengan arti yang sama dengan Mesias. Dengan demikian, anak manusia adalah Allah sendiri. Maka, jika hari Sabat itu ditentukan untuk manusia, demi membawa manusia pada hidup bakti kepada Allah, maka anak manusia, yakni Mesias, juga adalah Tuhan atas hari Sabat itu. Jadi Yesus ingin menegaskan bahwa apa yang dilakukan demi keselamatan jiwa manusia tidak mendatangkan hukuman Allah, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Yesus mengajak kita untuk melihat nilai inti dari sebuah perbuatan, bukan sekedar bahwa perbuatan itu boleh atau tidak secara tertulis. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, bantulah kami agar senantiasa setia pada kehendak-Mu. Jika Engkau menginginkan keselamatan manusia, ajarlah kami untuk senantiasa peduli dengan sesama kami dan hidup berdasarkan belas kasih yang sudah Engkau tunjukkan kepada kami melalui Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.